Pojok Seram Channel へようこそ。Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Jepang yang berjudul Haunted Campus. Hayo kita mulai. Hari pengumuman kelulusan sekolah juga menjadi hari terakhir kehidupan dari seorang gadis belia ini. Sekarang kita masuk ke cerita awal. Pria ini bernama Yamagi yang akan kita panggil senpai. Dia mempunyai kelebihan untuk melihat hantu dan sejenisnya, tapi berusaha untuk menghindari dan tidak pernah memberitahu siapapun tentang kelebihannya ini. Dia menyukai seorang siswi juniornya dulu yang bernama Nada, dan sekarang mereka bertemu lagi di universitas yang sama. Sebelumnya, senpai sempat ingin menyatakan cinta, tapi gagal saking gugupnya, yang ada cuma ngasih gantungan tas bekas. Nah, sekarang dia bertekad ingin mencoba untuk kedua kalinya. PDKT pun dimulai. Nada berkata dia ingin bergabung di klub penelitian gaib karena manajernya yang bernama Honke sendiri mengajaknya, yang juga merupakan teman masa kecilnya dulu. Ini benar-benar menantang di mana senpai sangat membenci melihat hantu, sedangkan incerannya ini malah memilih grup aneh tersebut. Seenggak suka apapun, tanpa sadar kakinya sudah melangkah ke ruangan grup penelitian gaib. Jam kuliah, dia malah tertidur dan baru sadar akan tugasnya yang belum terkumpul. Segera dia menemui dosen, tapi di sana dia diusir kayak usir lalat. Enya lo. Seperti bocah pada umumnya, setelah mendapatkan pengusiran, dia pun ngedumel tentang dosennya yang katanya melebihi iblis. Sekarang rencananya Honke mengatakan akan melakukan wawancara dengan seseorang tentang pengalaman supranatural. Inilah pria yang dimaksud. Dia bernama Eto dari jurusan ekonomi. Sebagai permulaan, Eto memperlihatkan foto yang menunjukkan wajah arwah. Nah, pria baju abu-abu yang baru datang ini bernama Izumi-chan. Dia juga mempunyai indera keenam tapi tidak sehebat senpai. Senpai tidak sama sekali tertarik dengan foto itu maupun mendengarkan cerita horor tersebut, tapi Eto memperlihatkan wajah hantu itu yang tertangkap di dinding ruangan lain. Setelah itu mereka akhirnya memutuskan untuk memeriksa ke apartemen, dan mau nggak mau senpai pun ikutan yang katanya sih buat ngejagain Nada. Sampailah mereka di apartemen Eto dan dia langsung memperlihatkan gambar yang dimaksud. Gambar yang semakin hari semakin jelas. Jika menurut terawangan Izumi, sosok ini tidak ada hubungannya dengan gedung ataupun apartemen karena memang masih baru. Jadi asumsinya sekarang, jika tidak ada hubungan dengan hal-hal yang disebutkan tadi, berarti ada barang lainnya yang mungkin berhubungan. Eto lalu mengeluarkan sekotak barang-barang antiknya yang selalu dia bawa kemanapun dia pindah. Ada sebuah boneka jari di sebuah kotak dan Aisan menggoda senpai dengan boneka tersebut, dan disinilah senpai tiba-tiba mendapatkan penglihatan sebuah kejadian pembunuhan oleh seorang wanita. Sekarang mereka rencananya akan mencoba mengundang roh itu, tapi sebelumnya mereka akan membeli minuman dan cemilan. Senpai yang berjalan bersama Nada tiba-tiba bertanya apakah Nada baik-baik saja. Jadi ceritanya, dulu senpai sempat melihat sesuatu yang hitam yang keluar dari sebuah lemari. Bayangan hitam itu mengarah ke Nada dan segera dihalangi oleh senpai. Sejak itulah senpai mempunyai cita-cita untuk melindungi kekasih hatinya ini. Sekarang lanjut lagi. Honke menjelaskan teori-teori yang mungkin terjadi. Kasus ini persis seperti apa yang terjadi di tahun 1971, di mana seorang peternak yang menemukan wajah wanita di perapian, dan peternak itu pun segera menutupinya dengan semen. Tapi setelah beberapa hari, anehnya wajah itu kembali muncul. Karena itulah peternak pun memutuskan untuk menggali dan ditemukan tengkorak di sana. Tidak hanya itu, setelah beberapa hari, wajah itu muncul lagi dengan mengajak teman-temannya. Cerita masih terus berlanjut dan senpai semakin takut melihat hantu perempuan itu yang merangkak keluar dari dinding. Sekilas hantu itu hilang dan muncul lagi dengan posisi berdiri sambil berkata, mereka semua melihat keanehan sikap senpai dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan refleks, dia menunjuk ke arah gambar di dinding dan hantu itu muncul lagi di samping Nada. Dengan segera senpai menarik Nada dan Izumi pun langsung menyuruh mereka semua untuk meninggalkan ruangan. Di luar, senpai tidak bisa mengelak lagi. Dia ketahuan bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Mereka lalu kembali lagi ke ruangan setelah hantu perempuan itu kembali ke sarangnya. Menurut senpai, semua ini ada hubungannya dengan boneka jari tersebut. Eto mengakui menemukan boneka itu di dalam barang yang dibelinya, tepatnya di toko barang antik di sepanjang jalan. Sekarang Eto diminta untuk mengembalikan barang itu ke toko dengan ditemani mereka semua kecuali Izumi karena dia masih harus bekerja part-timean. Sesampainya di toko, ternyata boneka itu sendiri adalah kepunyaan dari si penjaga toko.
Kira-kira sekitar 40 tahun yang lalu, si bapak mendapatkan boneka itu dari seorang temannya, tapi dia tidak ingin bercerita lebih lanjut. Ketika dia hendak pergi, Senpai menanyakan apakah pemilik boneka itu sudah mengakhiri hidup. Karena itu, dia pun mengajak para begundal ini ke sebuah rumah dan menceritakan kisahnya dulu. Jadi ceritanya, si bapak saling suka dengan seorang gadis bernama Mayumi. Orang tua Mayumi sudah bercerai dari kecil dan sewaktu remaja, ibunya menikah lagi tapi sayangnya ibunya meninggal tak lama setelah itu karena sakit. Sekarang Mayumi hanya tinggal berdoa dengan ayah tirinya dan sejak itu juga, dia sudah tidak menampakkan batang hidung. Si bapak mencurigai dia mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh ayah tirinya dan kecurigaan itu benar adanya. Pada akhirnya, Mayumi tidak tahan lagi dan menikam ayah tirinya. Setelah itu, dia mengakhiri hidup. Semua cerita itu sesuai dengan apa yang pernah Senpai lihat di kepalanya. Sekarang mereka menerka-nerka mungkin ada yang ingin Mayumi sampaikan. Senpai sebenarnya tidak ingin berlama-lama di sana dan ketika dia baru saja ingin pergi, hantu Mayumi sudah di depan matanya. Yang lain tentu saja tidak melihat Mayumi dan dengan santainya, Honke menyuruh Senpai untuk berkomunikasi dengan hantu tersebut. Awalnya dia menolak tapi kalau si Ayang Nada yang bersuara, dia pun menjawab iya dengan gagah tapi tetap aja ekspresi mukanya memble. Senpai menghampiri dan memegang pundak hantu Mayumi. Disinilah dia seakan dibawa kembali ke masa lalu untuk melihat apa yang sudah terjadi. Jadi ceritanya hari itu Mayumi diperkotek oleh ayah tirinya. Setelah itu dia hamil dan melahirkan seorang anak tapi anaknya sudah meninggal. Walaupun begitu Mayumi tetap menganggap anaknya ada dan bermain dengan anaknya menggunakan boneka jari. Setelah itu terjadilah penikaman pria bejat itu sekaligus menjadi hari terakhir kehidupan Mayumi. Seperti itulah kisah tentang seorang Mayumi yang menahan penderitaannya sendiri di ruang sempit tersebut. Senpai iba dengannya tapi dia juga tidak bisa membalikkan keadaan. Satu-satunya cara hanya menanyakan apa yang bisa mereka bantu agar Mayumi bisa beristirahat dengan tenang. Mayumi lalu memegang lantai dan menghilang seakan memberikan tanda bahwa ada sesuatu di dalam. Mereka lalu membuka kabin dan menemukan jasad seorang bayi di sana. Boneka jari itu lalu dikembalikan dan diletakkan di samping jasad tersebut. Si bapak sendiri sangat menyesal kenapa dulu dia tidak peka dan tidak melakukan apa-apa untuk membantu Mayumi. Masalah Mayumi terselesaikan tapi masalah baru untuk Senpai. Dia merasa sejak gabung di klub gak jelas begini, keahliannya semakin terasa. Besoknya, Aisan berkata gambar wajah di dinding Eto sudah menghilang. Lagi asik ngobrol, Senpai terhubung lagi dengan hantu lainnya yang berdiri di balik pintu. Di samping sana, tampak dosen sadis yang diam-diam melirik ke arah Senpai penuh dengan maksud. Rumor baru-baru ini adalah tentang seorang gadis yang mengakhiri hidup di gedung sekolah B, tepatnya seperti di awal cerita. Lagi ngomongin hantu kampus, tiba-tiba sosok hantu itu menampakkan diri kepada Senpai sambil tersenyum. Grup ini lalu mencari tahu tentang kejadian gadis itu apakah benar mengakhiri hidup atau hanya sekedar gosip belaka. Petugas perpustakaan sendiri berkata tidak ada kejadian seperti itu tapi kebohongannya segera diendus oleh Aisan dan Nada. Di luar, lagi-lagi Pak dosen memperhatikan mereka. Akhirnya dia menghampiri mereka dan bertanya apakah sekarang udah capek dengan dunia hantu, jadinya beralih ke detektif. Universitas itu tempat orang belajar, jadi fokus ke pelajaran bukannya hantu. Mengerti? Nggak juga. Di tempat lain, Senpai mendengar pembicaraan Izumi dan Honke yang membicarakan kekuatannya yang semakin terasa. Menurut Izumi, indera keenam itu menarik kekuatan supranatural. Jadi ada kemungkinan Nada akan dalam bahaya jika berada dekat dengannya dalam arti bisa kerasukan. Mendengar itu, Senpai menjadi tidak bersemangat dan mengingat pengalaman yang sudah-sudah. Semua perkataan mereka mungkin ada benarnya juga. Dia lalu berjalan pergi dan di depan kampus, Senpai lagi-lagi mendapat penglihatan tentang seorang siswi yang mengakhiri hidup. Di markas, mereka masih membahas tentang gedung kampus. Izumi berkata dia baru saja keliling gedung kampus termasuk gedung B yang dia yakini pasti sudah terjadi sesuatu. Kalau sudah kayak gitu, Senpai lah yang rencananya akan dikaryakan, tapi kemana tuh anak ya? Nada pun berinisiatif mencarinya yang ternyata sedang nongkrong di kantin. Dia terus merenung tentang apa yang sudah terjadi dan tidak ingin membicarakan tentang dunia hantu. Karena itulah dia mengusir Nada. Setelah Nada pergi, si pelayan kantin memberitahunya bahwa memang benar ada yang mengakhiri hidup di kampus mereka. Gadis itu adalah temannya anak dosen Mitamura. Katanya mereka mendaftar masuk ke universitas yang sama tapi gadis tersebut gagal. Sejak kematian gadis itu, putri Pak dosen tidak pernah meninggalkan rumah bahkan tidak sekalipun datang ke universitas. Sekarang terjawab sudah kenapa dosen Mitamura terus memandang mereka di awal cerita.
Setelah itu Senpai pergi menemui Nada dan meminta maaf untuk apa yang terjadi tadi. Dia juga mengatakan alasan kenapa Nada sebaiknya tidak berada di sampingnya karena bisa membahayakan. Tidak hanya Nada, Senpai juga berusaha menghindari teman-teman yang lain. Izumi akhirnya menghampiri dan menjelaskan alasan kenapa Honke mengundang Nada ikut dalam grup mereka. Itu karena Nada mempunyai aura yang lemah yang bahkan tidak berwarna. Itu jugalah yang membuat dia selalu menarik kekuatan setan, jadi dia membutuhkan ekstra perlindungan. Setelah Izumi, sekarang giliran Aisan yang ngoceh tapi belum berhasil. Honke pun tertarik untuk mencoba memberikan sepatah dua patah kata, tapi yang ada dia malah nyebur. Akhirnya Nada maju sendiri yang langsung meminta Senpai untuk melindunginya. Malamnya Nada mengundang Senpai ke rumahnya untuk makan malam, tapi ternyata hanyalah mimpi. Anehnya, di belakang punggungnya sudah tertulis Pangeran Nada. Jadi cerita sebelumnya adalah mereka tidak makan di kamar Nada, tapi di markas setan yang sekaligus merayakan kembalinya Senpai. Tulisan itu didapat setelah Senpai teler. Tak berapa lama, Honke datang dengan ide gilanya yang katanya ingin membangkitkan arwah. Senpai bertanya-tanya apa maksudnya, tapi justru itu adalah idenya. Jadi semalam itu sewaktu mereka pesta ala-ala, dosen Takemura datang dan memarahi mereka yang bertingkah seperti anak kecil. Si mabok satu ini bangun dan mulai ember nyeritain apa yang dia tahu dari pelayan kafe tentang apa yang terjadi dengan anaknya. Selanjutnya yang keluar dari mulutnya adalah rencana untuk memanggil arwah gadis itu agar membujuk putri dosen. Sudah pasti di telinga dosen ini semua hanya omong kosong dan sewaktu dia sudah hendak pergi, Senpai bertanya dengan gaya centilnya bagaimana jika dia berhasil membuat putrinya kembali lagi seperti sedia kala. Sekarang dia membuat sebuah perjanjian jika dia berhasil maka dosen harus menerima laporan tugasnya dan jika gagal maka dia akan berhenti secara sukarela. Nah, sekarang dia baru kalang kabut kenapa bisa mengucapkan kalimat-kalimat keramat tersebut. Walaupun begitu, teman-temannya sudah curi start duluan. Informasinya, gadis yang mengakhiri hidup itu bernama Kiriko, sedangkan nama anak dosen adalah Tamoe. Sejak kematian Kiriko, Tamoe seakan mengubur dirinya di kamar dan terkesan menjadi orang lain yang suka tertawa. Dosen sendiri sudah setuju membawa anaknya ke lokasi di mana mereka akan melakukan pemanggilan arwah. Mau dibilang gimana pun, Senpai tetap aja takut tapi harus. Arwah Kiriko sudah terlihat tanpa diundang yang berdiri di belakang Nada. Malamnya, mereka menyiapkan segala keperluan ritual di markas. Honke lalu menjelaskan tentang bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan arwah dengan menggunakan tubuhnya. Senpai membaca sebuah kalimat di buku yang tertulis kecenderungan orang mati itu merasuki orang yang mereka sukai. Singkat cerita, waktu pun tiba. Sebelum itu, Tamoe sempat melirik Nada untuk beberapa saat. Dari papan wiji, arwah pun sudah menandakan bahwa dia sudah hadir. Tamoe tiba-tiba tertawa dan berkata dialah yang menggerakkan alat wiji tadi. Dia menambahkan berapa kali pun mereka mencoba, hasilnya tetap akan sia-sia karena sebenarnya Tomoe bukan ingin berkomunikasi dengan Kiriko tapi lebih tepatnya dia hanya tidak ingin melupakannya. Tamoe mengakui bahwa dia sangat mengagumi Kiriko. Seorang gadis cantik yang pintar berolahraga di sekolahan dan semua orang menyukainya. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau memang begitu, kenapa dia mengakhiri hidup? Jadi ceritanya dulu semua orang mengatakan sangat mengagumi Kiriko, tapi ada juga rasa iri yang bercampur menjadi satu. Orang-orang, perempuan atau laki-laki yang terabaikan membencinya. Laki-laki mulai menginginkannya yang tidak hanya dari kalangan siswa, tapi para guru juga. Mereka memandang Kiriko dengan tatapan binatang, tapi seorang pria bernama Takasaki ini berbeda. Sewaktu Tamoe sibuk bercerita, Aisan diam-diam menulis di kertas yang mengatakan Tamoe ini seperti orang gila. Lanjut, pria inilah yang bernama Takasaki, sang idola Abegong. Seorang pemain basket juga salah seorang anggota grup band. Banyak gadis yang menyatakan cinta kepadanya, tapi Takasaki cuek aja karena dia menyukai Kiriko. Sekilas, Tamoe berubah menjadi Kiriko yang membuat dua abang ini kaget. Lanjut lagi ceritanya, Kiriko juga sangat mencintai Takasaki. Alat penunjuk wiji ini tiba-tiba bergerak cepat. Aisan disuruh untuk mencatat apa yang ditulis yang ternyata Kiriko adalah Tamoe. Tamoe pun tertawa cekikikan sambil memanggil dosen dengan sebutan ayah. Dosen tidak terima anaknya dirasuki hantu yang rasanya ingin menggamparnya 100 kali. Senpai mencoba melerai mereka dan sentuhan ke pundak Tamoe itu langsung membawanya ke masa lalu. Jadi hari itu ceritanya Kiriko mengungkapkan rasa cintanya kepada Takasaki, tapi ditolak karena Takasaki sudah mempunyai gadis lain yang dia suka. Kiriko menanyakan siapa gadis itu dan berkata dia tidak akan pergi sampai Takasaki mengatakannya.
Kiriko ini perempuan aneh yang suka cekikikan tanpa sebab dan suka berasumsi sendiri. Dia malah menganggap jika Takasaki tidak mau bilang, berarti itu tandanya dia juga suka pada Kiriko. Nah, kalau udah begini daripada salah paham, Takasaki akhirnya menyebut gadis yang dia suka adalah Tamoe. Saat itu kebetulan Tamoe datang dan mereka pun pergi meninggalkan Kiriko begitu saja. Kiriko yang awalnya sudah aneh tambah aneh lagi dengan terus mengatakan aku mencintai Tamoe sambil menaiki tangga. Setelah itu dia pun nekat loncat dari atas gedung dan tewas. Sekarang Kiriko berkata akan mengembalikan Tamoe karena dia kecewa wajahnya tetap bisulan seperti dulu. Sebenarnya bukan karena dia sudah insaf, tapi dia ingin pindah ke badan Nada. Dengan cepat Kimiko pun sudah merasuki Nada dan dia sangat kagum dengan tubuh barunya. Senpai naik darah dan mengatakan hal yang sesungguhnya. Apa itu gadis cantik yang dikagumi semua orang? Semua hanyalah kehaluan yang berupa keinginan yang mengakar di pikiran si endut. Selama ini Kiriko hidup dalam dunia fantasinya sampai tidak bisa lagi menghadapi kenyataan. Saat menyatakan cinta itulah dia tersadarkan dan semua orang di kelas menertawakannya karena penolakan tersebut. Itu sebabnya dia benci dengan penampilannya, belum lagi dia gagal dalam ujian. Pada akhirnya dia pun memilih untuk mengakhiri hidup. Kiriko berteriak bukan salahnya jika dia mempunyai badan seperti itu. Wajah dan sekujur tubuh dipenuhi jerawat batu, gigi busuk, kelebihan berat badan, ketek bau bawang, dan semua ini membuatnya muak. Dia mengaku tenang saat dikremasi. Sebelum dia ngelantur lebih jauh dan semakin ngaco, Senpai menyuruhnya untuk tutup mulut. Kenyataannya, semua orang di dunia mempunyai masalahnya sendiri, dan lari dari masalah juga tidak akan membantu. Bagaimanapun masalah itu untuk diselesaikan. Suatu hari orang akan menemukan seseorang yang membuatnya bersyukur untuk hidup seperti pengalamannya ini. Adalah salah jika menyia-nyiakan hidup untuk alasan kesulitan apapun. Mau dibilang seperti apapun, sepertinya buat Kiriko, masuk kiri mental lagi lewat kiri dan dia berkata akan bersenang-senang dengan tubuh barunya. Di saat-saat seperti ini, Senpai mengatakan bahwa dia mencintai pemilik tubuh ini dan membentaknya untuk keluar. Senpai pun dengan tegas berkata dia akan mengikuti kemanapun dan muncul dimanapun tubuh Nada berada sampai dia menyesal sudah merasuki tubuh tersebut. Akhirnya Kiriko menyerah dan masuk kembali ke papan Wiji. Dengan gercep, Aisan menahan alat itu dan mengucapkan selamat tinggal. Senpai mengerti apa yang Kiriko rasakan tapi selalu melarikan diri juga tidak akan mengubah apapun. Lakukan terus-menerus, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, semua itu akan membuat sebuah kemajuan, tapi itu semua cuma teorinya karena usaha mendekati Nada sejauh ini masih begini-begini aja. Mau bilang suka aja susah benar yang padahal Nada pun sudah menyadari dari sejak dulu. Hanya saja dia ingin mendengar langsung dari Senpai. Tamoe juga dikatakan sudah kembali ke kampus, tapi dosen tetap tidak ingin mengakui adanya dunia supranatural. Sekarang dia masuk ke dalam markasnya dan lebih bersemangat mengambil langkah karena melihat reaksi Nada yang membelanya saat digoda teman-temannya. Tamat. Setiap orang itu unik tapi tidak semua orang bisa melihatnya. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。